Oke, assalamualaikum. Balik lagi di Opini Muklis, channel YouTube yang belum premium ya. Jadi kalau teman-teman uh, apa namanya nonton YouTubeku pasti nggak ada iklannya, soalnya belum premium. Hari ini saya akan membahas yang lagi hits ya. Jadi kalau nggak salah itu tahun depan di 2021 itu mau ada film Reborn apa Sherina 2. Pemainnya itu sebagian besar masih sama kayak film petualangan Sherina pertama. Nah, di sini akan membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang belum terpecahkan di film petualangan Sherina pertama, dan yang menjadi tanda tanya apa sih hal-hal yang belum clear di petualangan Sherina 1 sehingga lahirlah film petualangan Sherina 2. Sebelumnya akan mencoba mengulas dulu ya petualangan Sherina yang pertama ini. Tapi petualangan Sherina yang pertama ini kan menceritakan Sherina itu sendiri sebagai anak sekolahan SD gitu kan. Nah itu yang ceria bersama teman-temannya hidup di Jakarta. Nah pada suatu ketika ayahnya itu dapat tugas atau dapat pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya. Tapi pekerjaan ayah Sherina ini harus memaksa Sherina pindah ke zona nyaman, zona yang udah membiasakannya dan juga banyak teman-teman di kota. Harus pindah ke desa. Itu adalah awal mula konflik di film petualangan Sherina pertama. Setelah itu pindahlah keluarganya ke desa lah ibaratnya kayak gitu, ke Bogor atau Bandung ya, kayaknya Bandung. Itu terus pindah sekolah juga. Nah di sekolahnya itu ada anak yang bandel. Nah si anak yang bandel ini itu tuh apa namanya sering ngerjain teman-temannya, termasuk juga Sherina sebagai seorang anak baru. Nggak akhirnya libur sekolah. Nah, di liburan kali ini, bulan sekolah ini, keluarganya Sherina ini mau jalan-jalan atau nginep di rumah temennya ayahnya. Itu ternyata temennya ayahnya ini temennya Sherina, anaknya itu temennya Sherina yang jahil itu. Nah ternyata di keluarganya itu karena dia orang kaya, dia itu kayak dimanja. Kalau Sherina nyebutnya itu anak mami gitu. Nah terus Sherina itu menantang untuk berpetualang, untuk berjalan kaki sampai ke ujung perkebunannya. Nah setelah itu si anaknya yang orang kaya ini atau temannya Sherina ini Sadem kalau saya namanya, itu tuh diculik sama komplotan perampok Butet Kertara Jasa. Bosnya kakaknya yang kemarin baru aja meninggal.
Jaduk kalau nggak salah. Nah itu proses jalan ceritanya bagus ketika dirampok itu, sampai bisa melarikan diri, akhirnya pulang. Di balik perampokan itu kan ada maksud terselubung sendiri kan, yaitu ada seorang pengusaha yang mau mungkin bikin wisata gitu ya di area situ, wisata atau perumahan gitu di area situ, agar tanah-tanah yang dimiliki oleh bapaknya, temannya Sherina ini itu bisa dikuasai dan bebas untuk dibangun di daerah tersebut. Tapi misi itu gagal karena Sherina bisa menyelamatkan diri. Nah terus kira-kira seperti itu kan ya alur ceritanya dari film Sherina 1. Terus kemudian itu ini kan filmnya kan kayak film drama gitu kan ya, jadi banyak lagu-lagu gitu. Mungkin kalau dikumpulin bisa jadi satu album kan ya, banyak lagu-lagu. Apa ya, dari dia di Jakarta sampai dia merasa sedih karena harus meninggalkan zona nyaman, terus berpetualang, terus melihat bintang-bintang, itu kan apa namanya, ada lagu-lagunya sendiri gitu. Banyak banget. Nah harapan saya di next atau di petualangan Sherina kedua ini juga masih ada lagu-lagunya, jadi kayak drama musikal gitu loh. Di petualangan Sherina kedua. Nah, terus apa sih sesuatu yang mengganjal yang tidak bisa dipecahkan dari film tersebut? Pertanyaan yang pertama itu adalah di lagu soundtracknya itu ada kalimat yang jadi kalimat tanya, yaitu kalau nggak salah, kenapa air mengalir? Padahal seorang anak kecil baru SD itu udah punya pemikiran kenapa air itu mengalir gitu. Nah ini coba saya akan jawab ya, kenapa air mengalir. Banyak orang itu mengatakan bahwa air mengalir itu karena gravitasi gitu. Jadi karena ada gravitasi, terus dia bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Oh ya, definisi mengalir sendiri itu kan dari katanya itu kan bisa kita jelaskan bahwa mengalir itu perpindahan dari tinggi ke rendah. Benda yang bergerak dari tinggi ke rendah. Kalau benda yang bergerak dari rendah ke rendah atau tinggi ke tinggi itu namanya bukan mengalir. Mungkin mengombak gitu, mungkin ya. Terus yang mendasari kenapa air itu mengalir itu sebenarnya karena sifatnya air itu sendiri. Jadi sifatnya air itu liquid atau cairan itu. Itu yang menyebabkan dia mengalir. Bayangkan kalau air ini itu bentuknya bulat atau kotak gitu ya. Kalau kita jatuhin dari tempat yang atas ke tempat rendah, itu tidak bisa disebut mengalir, tapi menggelinding gitulah, ya nggak sih? Menggelinding, titik dari tempat satu ke tempat kedua, itu menggelinding. Jadi yang menyebabkan air mengalir itu karena sifatnya sendiri, yaitu cairan. Kalau dia benda padat itu bukan mengalir, tapi menggelinding. Itu pertanyaan yang pertama ya. Terus pertanyaan yang kedua itu, ketika dia di teleskop itu untuk melihat bintang-bintang, akhirnya itu bertanya, kenapa bintang itu bersinar? Kan aneh ya, kalau di bumi itu yang bersinar itu pasti yang memiliki cahaya seperti api dan lain sebagainya. Nah, kenapa bintang-bintang itu tuh bersinar ya? Jadi definisi bintang itu kan
eh, bola-bola gas. Nah, bintang itu tersusun dari bola-bola gas yang memiliki suhu tinggi. Nah, karena suhu tingginya ini, dia itu bisa memancarkan cahaya. Atau definisi bintang. Jadi apa namanya? Sebuah benda kalau dia itu bersuhu tinggi pasti bercahaya. Seperti besi gitu ya. Besi kalau kita panaskan itu dia akan bercahaya. Yang awalnya warnanya hitam, dia akan berubah jadi orange sampai merah sampai jadi orange. Lah, waktu di titik orange ini dia akan memancarkan cahaya kan. Itu kenapa bintang bercahaya kan suhunya sangat tinggi. Maka dari itu kan matahari itu kan termasuk bintang terbesar di tata surya. Kalau planet beda lagi. Jadi planet itu apa namanya, benda-benda yang berotasi dan kayak memiliki daratan atau apa gitu. Aku lupa sih, belum searching masalah planet. Nah, yang uniknya itu planet Pluto ya. Kalau menurut Wikipedia itu sekarang status Pluto itu udah di kick dari grup WhatsApp-nya Galaksi Bima Sakti. Ini di kick karena mungkin ukurannya terlalu kecil ya, dan terdiri dari lapisannya itu dari bola-bola gas yang bersuhu tinggi. Jadi hampir sama dengan bintang Pluto itu. Kenapa kok bisa berkelap-kelip juga ya? Kalau teman-teman lihat itu kan bintang itu kan berkelap-kelip. Itu disebabkan adanya udara yang membengkokkan sinar bintang. Jadi lapisan-lapisan dari bintang ini kan terdiri dari gas. Lalu ada udara atau gas di sekitar itu tuh yang mampu membelokkan cahaya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari bumi itu seolah-olah berkedap-kedip gitu. Berkedap-kedip. Itu mengenai pertanyaan kedua yang belum dijawab di film Zona 1. Untuk pertanyaan ketiganya itu, kenapa dunia berputar ya? Kenapa kok berputar ya? Nah, putaran bumi sendiri itu terdiri dari dua kan ya, rotasi sama revolusi kalau nggak salah. Nah, kalau intinya itu kayak gangsing gitu kan ya, berputar pada porosnya sama berputar mengelilingi matahari. Nah, kalau dilihat dari itu kan ya, itu kenapa kok bumi itu berputar gitu loh, putar terus dan tiada henti. Kenapa putaran bumi itu tidak bisa berhenti? Sedangkan kalau kita main gangsing itu kan pasti dia berhenti kan ya. Itu soalnya faktor lingkungan juga sih, faktor apa ya? Banyak faktor kalau di bumi itu. Termasuk masanya gangsingan tersebut, termasuk ada gravitasi dari atas, termasuk dari angin yang berembus. Sedangkan kalau bumi itu kan berputar kan di ruang hampa kan ya, jadi lebih stabil dan lebih lama putarannya. Tambahan lagi ya, jika kita mempelajari hukum Newton 2 mengenai aksi dan reaksi, kita pasti paham bahwa benda yang bergerak itu mempunyai apa ya, area yang cenderung itu selalu konstan, selalu sama. Itu yang menyebabkan bumi itu kenapa berputar. Jadi awalnya kan dia kan ada ledakan dari Big Bang itu kan, kemudian ada serpihan-serpihan ledakan Big Bang itu. Nah, kemudian mereka itu saling berrotasi kepada partikel dari ledakan Big Bang itu yang terbesar.
ketika dia berotasi dia itu mengalami pendinginan sehingga membentuk sebuah daratan dan lain sebagainya. Itu saja sih ya. Itu aja sedikit jawaban dari pertanyaan dari film Sherina 1. Kita tunggu aja, semoga film Sherina 2 segera rilis dan kita bisa lihatnya bersama-sama. Dan semoga juga harapan saya di film Sherina kedua ini masih ada soundtrack-soundtracknya gitu loh. Jadi kayak masih memiliki genre drama musikal, jadi ada musik-musiknya. Harapan saya seperti itu sih, biar lagu-lagunya selalu terngiang dan juga harus ada ilmu pengetahuannya kan. Jadi nggak cuma film-film sekarang kan nggak ada pengetahuannya sama sekali kan ya, bergara sejarah kayak gitulah, kayak Gatot Kaca terus menculik Miyabi atau apa, cek toko sebelah, itu kan cuma komedi-komedi aja. Harapan saya di film Sherina 2 ini lebih bagus dan lebih mendidik untuk adik-adik sekolah. Gitu aja, terima kasih yang udah like dan subscribe dan komen. Ditunggu aja video di next week lagi ya. Terima kasih, assalamualaikum.